Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas masalah hukum pidana, lebih khusus membahas tentang rumusan delik dalam KUHP. Dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana perzinahan. Apa itu zina? Zina, banyak para ahli hukum yang mendefinisikan tentang perbuatan zina. Salah satunya yang dikemukakan oleh R. Susilo. Beliau menerbitkan buku tentang pembahasan KUHP. Dan buku ini merupakan buku yang populer, yang sering atau banyak digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai pedoman dalam melakukan penyidikan, penuntutan maupun pembuktian di sidang pengadilan. Beliau mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Jadi salah satu dari kedua pihak, baik laki-laki atau perempuan, telah beristri atau bersuami. Kemudian supaya masuk pasal ini menurut R. Susilo, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka. Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Jadi tentunya kalau ada paksaan atau ada ancaman kekerasan maupun kekerasan, maka rumusan deliknya bukan perzinahan, melainkan berupa tindak pidana pemerkosaan, merupakan tindak pidana pemerkosaan. Kemudian dalam KUHP kita telah ditegaskan tentang rumusan perzinahan. Ini diatur dalam pasal 284 KUH pidana. KUH pidana yang saat ini sebagai ius constitutum atau yang populer kita kenal sebagai hukum positif. Adapun rumusan delik dalam pasal 284 yaitu pasal 284 ke 1 ayat 1, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya. Jadi pasal 27 KUH Perdata ini merupakan asas monogami. Artinya seorang pria hanya boleh menikahi seorang istri kecuali meminta persetujuan dari pengadilan. Pengadilan baru bisa memiliki lebih dari seorang istri. Kemudian ayat 2, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak atau overspell padahal diketahui bahwa pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya. Jadi pasal 27 KUH Perdata sama, seorang istri hanya boleh memiliki atau kawin dengan seorang laki-laki. Kemudian selanjutnya dalam pasal 284 kedua KUHP ayat 1-nya, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin. Artinya bahwa seorang perempuan itu telah melakukan
lawan dari laki-laki itu telah kawin. Perkawinan ini perkawinan yang sah atau tercatat dalam kantor KUA. Kemudian ayat 2, seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin, dan pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya. Artinya bahwa lawan dari perempuan tersebut atau laki-laki tersebut berlaku pasal 27 KUH Perdata, yaitu asas monogami, bahwa seorang laki-laki pun hanya boleh kawin satu orang. Kalaupun dia menambah istri harus berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian apa syarat formil? Syarat formil terpenuhinya rumusan delik dalam pasal 284 KUHP tersebut. Yang pertama, harus ada pengaduan. Harus ada pengaduan karena perkara ini merupakan suatu delik yang kita kenal dengan nama delik aduan. Delik aduan ini harus yang mengadu adalah orang-orang yang dirugikan. Jadi tidak setiap orang bisa mengadukan hal tersebut kepada aparat penegak hukum untuk diproses pidana. Berbeda dengan tindak pidana lain, misalnya pembunuhan. Setiap orang bisa melaporkan perkara tersebut ke aparat penegak hukum. Tetapi kalau tindak pidana perzinahan, harus orang yang dirugikan, misalnya suami atau istri dari pelaku tersebut, yang harus melaporkannya ke aparat penegak hukum. Yang kedua, perkara ini merupakan delik abduan absolut. Artinya bahwa pelapor tidak boleh, perkara ini tidak boleh dipisahkan. Artinya yang mengadu tidak boleh hanya meminta ke aparat penegak hukum untuk salah satu orang saja yang dihukum. Misalnya hanya seorang istri yang melaporkan, misalnya hanya meminta perempuan yang berhubungan dengan suaminya. Jadi perkara ini tidak boleh dipisah, artinya orang yang melakukan persetubuhan itu, laki-laki atau perempuan itu, dua-duanya harus diproses. Tidak boleh dipisah bahwa hanya salah satu orang dari orang tersebut. Kecuali perkara delik aduan relatif. Itu bisa dipisah. Misalnya contohnya pencurian dalam lingkup keluarga. Tapi kalau dalam tindak pidana perzinahan ini masuk delik aduan absolut yang tidak boleh dipisah. Kemudian terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, pasal 73, dan pasal 75 KUHP. Nanti bisa dilihat rumusan-rumusan delik dalam pasal 72, 73, dan 75 KUHP. Kemudian yang keempat, aduan hanya dapat dicabut kembali. Aduan dapat dicabut kembali. Artinya bahwa pengaduan tersebut bisa dicabut. Karena ini delik aduan, maka pengaduan bisa dicabut. Namun ada syaratnya sebelum perkara itu masuk atau dituntut di sidang pengadilan. Kemudian aduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. Artinya bahwa proses hukum atas perkara tersebut harus ditindaklanjuti dengan adanya suatu perceraian. Jadi laporannya itu harus, setelah mengadukan itu harus ditindaklanjuti dengan perceraian atau pisah meja atau tempat tidur
supaya sudah tetap, artinya perceraian itu sementara diproses dan sudah ada aduan itu diindahkan setelah adanya putusan perceraian atau tentang pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang ius constituendum, tentang tindak pidana perzinahan. Ius constituendum merupakan aturan atau hukum yang masih dicita-citakan. Jadi hukum ini belum berlaku, masih sebatas wacana. Misalnya rancangan undang-undang. KUHP juga telah ada rancangan undang-undangnya pada tahun 2015. Pada prinsipnya rumusan delik tindak pidana perzinahan dalam RUU KUHP tahun 2015 pada prinsipnya sama dengan hukum positif yang berlaku saat ini yang diatur dalam pasal 284 tadi. Hanya terdapat beberapa perluasan rumusan delik perzinahan, yaitu yang pertama, laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan. Jadi ini perluasannya, ya, orang-orang yang belum terikat juga dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan, misalnya orang yang kumpul kebo, dapat juga dipidana dengan tindak pidana perzinahan dalam ius constituendum tersebut atau rancangan KUHP tahun 2015. Kemudian dari segi ancaman, ini lebih berat daripada pasal 284 KUHP tadi, yang mana dalam pasal tersebut tadi, pasal 284, ancaman hukumannya sangat ringan, yaitu hanya maksimum 9 bulan penjara. Ini kenapa demikian? Karena memang produk hukum kita ini, KUHP kita ini masih produk hukum Belanda yang kemudian kita istilahnya copy paste dan dijadikan hukum pidana Indonesia. Namun dalam RUU KUHP yang baru, yang tahun 2015 tadi, ancaman pidananya dimaksimumkan selama 5 tahun penjara. Ini merupakan rancangan pembaharuan hukum pidana yang sangat progresif dan telah mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan perzinahan yang belum diatur dalam pasal 284 KUHP. Selanjutnya demikian pembahasan tentang tindak pidana perzinahan baik dari segi hukum ius constitutum maupun dari segi ius constituendum. Semoga dapat bermanfaat bagi saya pribadi maupun kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.